Werewolf atau manusia serigala adalah makhluk mitologis yang mampu berubah bentuk dari manusia menjadi serigala. Cerita tentang werewolf sudah ada sejak zaman kuno dan tetap populer hingga kini. Tapi, dari mana asal mula kisah ini dan apa saja fakta menarik di balik legenda werewolf? Kita akan kupas makhluk yang sudah lama menjadi bagian dari cerita-cerita horor di seluruh dunia ini. Like and subscribe. Legenda tentang manusia yang bisa berubah menjadi serigala sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Cerita ini pertama kali muncul dalam mitologi Yunani dan Romawi kuno. Salah satu kisah paling terkenal adalah legenda Raja Likaon. Likaon adalah seorang raja di Arkadia yang sangat kejam dan tidak beriman. Suatu hari, ia mencoba menguji Dewa Zeus dengan menyajikan daging manusia yang telah dimasak dalam jamuan untuk para dewa. Zeus yang marah dengan tindakan Likaon mengutuknya menjadi serigala sebagai hukuman. Dari sinilah istilah likantropi berasal. Likan berarti serigala dan tropi berarti perubahan. Tidak hanya di Yunani dan Romawi, legenda werewolf juga muncul di berbagai budaya lain di dunia. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Di Skandinavia, cerita tentang manusia serigala dikenal dengan istilah Vargolf. Di sana, werewolf dipercaya sebagai roh jahat yang bisa menyerang ternak dan manusia. Mereka sering digambarkan sebagai serigala besar dengan mata merah menyala. Di Amerika Utara, banyak suku asli memiliki cerita tentang makhluk yang bisa berubah bentuk. Misalnya, suku Navajo memiliki legenda tentang skinwalkers, yaitu penyihir yang bisa berubah menjadi berbagai hewan, termasuk serigala, untuk melakukan perbuatan jahat. Di Afrika, beberapa suku seperti suku Bantu memiliki cerita tentang manusia serigala yang dikenal sebagai Adze. Makhluk ini bisa berubah menjadi berbagai binatang dan sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan roh jahat. Lalu, bagaimana dengan penjelasan ilmiah di balik fenomena manusia serigala? Apakah benar-benar ada manusia yang bisa berubah menjadi serigala? Secara ilmiah, perubahan fisik seperti itu tentu tidak mungkin. Namun, ada beberapa kondisi medis dan psikologis yang mungkin menjelaskan beberapa aspek dari legenda werewolf, yaitu likantropi klinis dan hipertrikosis. Likantropi klinis adalah kondisi psikologis yang sangat langka, di mana penderitanya percaya bahwa mereka bisa berubah menjadi hewan, biasanya serigala. Ini adalah bentuk gangguan delusi yang sering terkait dengan kondisi kejiwaan lainnya, seperti skizofrenia. Hipertrikosis adalah kondisi genetik yang menyebabkan pertumbuhan rambut berlebihan di seluruh tubuh. Orang dengan kondisi ini bisa terlihat seperti manusia serigala karena tubuh mereka yang sangat berbulu. Pada masa lalu, mereka mungkin dianggap sebagai werewolf oleh masyarakat. Mari kita lihat bagaimana werewolf digambarkan dalam budaya populer. Dari film hingga literatur, werewolf telah menjadi ikon horor yang dicintai banyak orang. Di dalam film dan televisi, siapa yang tidak kenal dengan An American Werewolf in London atau serial TV Teen Wolf? Kedua karya ini menampilkan werewolf dengan cara yang sangat berbeda, tetapi keduanya berhasil menarik perhatian penonton dengan cerita yang menarik dan efek spesial yang mengesankan. Dalam dunia sastra, werewolf juga memiliki tempat khusus. Dari novel The Werewolf of Paris karya Guy Endori hingga seri Twilight karya Stephenie Meyer, manusia serigala selalu menjadi subjek yang menarik untuk dieksplorasi oleh penulis. Dunia game juga tidak ketinggalan dalam mengeksplorasi mitos werewolf. Game seperti The Elder Scrolls, Vix Skyrim, dan The Witcher 3 Go Wild Hunt menampilkan werewolf sebagai musuh yang tangguh dan menarik untuk dilawan. Jadi, apakah werewolf benar-benar ada? Seperti banyak legenda lainnya, cerita tentang werewolf mungkin berasal dari ketakutan dan ketidakpahaman manusia tentang dunia di sekitar mereka. Namun, kisah-kisah ini telah berkembang dan bertahan selama berabad-abad, menjadi bagian penting dari budaya kita. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan manusia serigala, legenda ini tetap menarik untuk dibahas dan dijadikan inspirasi dalam berbagai bentuk media. Apakah kalian percaya dengan keberadaan werewolf? Atau mungkin kalian punya teori sendiri tentang asal mula legenda ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menikmati konten ini.
Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.